Bagaimana jika Titan Noboa tidak punah? Apa yang akan terjadi pada kita manusia? Apakah hidup kita sekarang akan tetap damai? Baiklah, apa kabar teman-teman? Selamat datang di Arvin Polo TV. Ular terbesar di dunia kita saat ini adalah anaconda, dan buaya terbesar di dunia kita adalah Caesius, dan beratnya mencapai 1 ton. Kalau dipikir-pikir, mereka ini benar-benar raksasa. Tapi kamu akan terkejut saat mengetahui bahwa 2 raksasa ini sebenarnya masih bayi jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang pernah hidup di dunia kita. Dan contohnya adalah Kronosaurus dan Titanoboa. Kedua makhluk ini pernah hidup di masa lalu, menjadi ancaman besar bagi kehidupan hewan-hewan yang tinggal di daratan maupun di perairan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika mereka masih hidup di zaman kita sekarang? Apakah kita masih bisa bertahan hidup? Atau ini benar-benar akhir dari umat manusia? Jadi di video ini kita akan mencari tahu di mana dan kapan mereka hidup di dunia kita. Dan kita juga akan membahas kemampuan yang mereka miliki. Setelah itu, mari kita bawa mereka ke dunia kita. Cerita kita kali ini cukup seru, jadi mari kita mulai. Tapi tunggu dulu, aku mau minta tolong lagi sama kamu. Tolong subscribe Miranda Miner untuk lebih banyak tutorial gratis tentang cryptocurrency. Link ke channelnya ada di kolom komentar. Baiklah, kembali ke videonya. Sebelum kita naik mesin waktu, mari kita ketahui dulu kemampuan dari 2 monster ini. Dan kita mulai dengan Titan Noboa. Sebelumnya, ular purba ini hidup di dunia kita 58 juta tahun yang lalu. Dan menurut para ilmuwan, ular ini hidup di dunia kita selama 10 juta tahun. Ya. Dan panjangnya bisa mencapai hampir 13 meter atau 43 kaki. Dan beratnya mencapai 1 ton. Ini benar-benar bisa dianggap sebagai monster, dan ini adalah ilustrasi seberapa besar sebenarnya ukurannya. Titan Noboa masih lebih panjang dibandingkan 2 jerapah dewasa yang sedang berbaring. Ini dia, satu lagi. Perhatikan 2 ruas tulang belakang ini. Yang di sebelah kiri berasal dari anaconda, dan yang di sebelah kanan berasal dari Titan Noboa. Dan menurut penelitian, ular terpanjang yang ada saat ini hanya setengah dari ukuran Titan Noboa. Dan yang lebih mengagumkan lagi, dia bisa memperbesar perutnya hingga hampir 3 kaki. Artinya, bahkan bayi kuda Nil pun bisa dia telan tanpa kesulitan. Titan Noboa dulu bisa ditemukan dan tinggal di sana. Di sungai dan rawa yang gelap, jika dipikir-pikir, Titan Noboa adalah predator yang sangat mematikan. Dia bisa menghabisi lawannya hanya dengan pelukan yang sangat kuat. Kekuatan pelukan yang dihasilkan pada lawannya setara dengan 1,5 berat sebuah jembatan panjang di zaman kita sekarang. Ya, dan jika dihitung kekuatannya, itu mencapai 28 kg per sentimeter persegi. Sekarang mari kita beralih ke Kronosaurus. Hasil dari makhluk ini terdiri dari sangat banyak didi-didi kecil, dan ukurannya juga tidak jauh berbeda dengan ukuran orca yang lebih dikenal dengan sebutan paus pembunuh. Dan agar kamu benar-benar memahami, panjang Kronosaurus lebih dari 10 meter atau 33 kaki, dan beratnya bisa mencapai 12 ton. Dan penampilannya mirip dengan buaya di zaman kita sekarang. Ya, Kronosaurus itu seperti versi buaya yang diperbesar. Ia juga bergerak dengan cepat dan sangat mahir dalam menangkap mangsanya. Selain itu, ia juga memiliki tulang rusuk yang kuat, 4 sirip dan ekor yang kecil. Di sisi lain, terlihat bahwa moncongnya sangat panjang. Artinya, jika kamu digigit olehnya, kamu tidak akan punya harapan untuk selamat. Tapi pertanyaannya, apakah Kronosaurus dan Titanoboa pernah bertarung? Jawabannya adalah tidak. Karena kedua makhluk ini hidup di zaman yang berbeda. Dan bahkan jika kita mengatakan bahwa mereka hidup di zaman yang sama, mereka tetap tidak bisa bertarung. Karena Kronosaurus hidup dan tinggal di laut yang dingin. Dan Titanoboa tinggal di iklim yang panas. Namun saat mereka masih hidup, mereka adalah ancaman terbesar di wilayah masing-masing. Sekarang bayangkan atau kita bayangkan bahwa mereka tidak punah atau masih hidup di zaman kita sekarang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi.
Titan Noboa jika tidak punah, kemungkinan besar akan tinggal di wilayah tropis Khatulistiwa atau di tempat dengan iklim panas, seperti di Kolombia, Venezuela, Brasil, Ekuador, Peru, atau bahkan di Panama. Dan jika ada Titan Noboa di daerahmu, kemungkinan besar kamu benar-benar akan memasang pagar yang tinggi atau bahkan kawat listrik. Di sisi lain, ular ini juga tidak bisa hidup di kota karena tidak ada tempat bersembunyi di sini. Namun, masih ada kemungkinan besar ular ini bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi seperti di saluran air atau bahkan di sumur. Dan jika itu terjadi, makanan utama mereka tidak lain adalah tikus. Faktanya, ular-ular seperti ini tidak tertarik pada manusia sebagai makanan mereka. Di film Anaconda, terlihat bahwa manusia selalu dimakan oleh ular. Tapi dalam kehidupan nyata, ular sangat jarang memakan manusia. Dan tidak mustahil kalau Titan Noboa adalah kerabatnya. Sama saja dengan Anaconda karena mereka memang masih satu keluarga. Sementara itu dengan ukuran Titan Noboa yang sangat besar, kira-kira apa makanan utama mereka di zaman kita sekarang? Tentu saja tidak lain adalah aligator, kura-kura, lumba-lumba sungai, dan bahkan beberapa hewan darat pun tidak akan luput darinya. Korban dari ular ini termasuk manati, kapibara, cougar, jaguar, kaiman, dan masih banyak lagi. Dan sebenarnya ular ini sudah tidak tertarik lagi dengan ikan, karena kemungkinan besar dia sudah sangat bosan dengan itu. Dan akibat dari membunuh atau memakan hewan lain, rantai makanan akan rusak. Beberapa hewan akan bermigrasi ke tempat lain karena ketakutan. Sekarang, Kronosaurus juga akan menghancurkan wilayahnya sendiri. Dulu, makanan favoritnya adalah kura-kura dan makhluk purba yang disebut Plesiosauria. Sekarang, di zaman kita, kemungkinan besar yang akan menjadi target makanannya adalah mamalia laut besar seperti paus dan lain-lain. Meskipun dia tidak bisa menelannya utuh, tapi dia punya kemampuan untuk mencabik-cabiknya. Dan satu lagi, makhluk ini juga akan menjadi ancaman bagi para nelayan. Para nelayan akan ragu-ragu karena monster itu hanya berkeliaran di bawah mereka. Namun, jika Tai-Tai Nabua memiliki kulit yang sangat tebal, Kronosaurus justru memiliki gigi yang sangat kuat. Saat ini, satu-satunya gigi Kronosaurus ini bernilai $65.000 atau $3.500. 3 million peso. Atau bahkan lebih mahal dari emas. Sekarang aku akan bertanya padamu. Persiapan apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendengar ada Tai-Tai Nabua atau Kronosaurus di daerahmu? Aku akan menunggu komentarmu di bawah video ini. Baiklah, sekali lagi, ini Arvin Polo TV. Ini bukan sekedar cerita biasa. Ini juga bisa mengubah pandanganmu tentang hidup. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.